Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu dengan saya dalam pelajaran PPKN. Sebelumnya saya ucapkan selamat bagi kalian yang sudah naik ke kelas 11. Kenaikan ini harus kalian syukuri dengan cara lebih giat dan semangat lagi dalam belajar. Oke, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum masuk kepada materi. Semoga pembelajaran kita kali ini walaupun dalam daring tetap bermanfaat dan berkah. Berdoa mulai. Selesai. Oke anak-anakku sekalian, pada pertemuan pertama di kelas 11 ini kita akan mempelajari bab tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah sebagai berikut. Intinya materi kita dalam kompetensi dasar pengetahuan, kita akan membahas atau menganalisis tentang pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelum masuk kepada pelanggaran hak asasi manusia, maka di pertemuan pertama kali ini kita akan membahas terlebih dahulu terkait dengan konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Apa itu hak asasi manusia? Apa itu kewajiban asasi manusia? Apa itu hubungan antara keduanya? Apa saja hak-hak asasi manusia itu? Oke. Kita langsung saja, apa itu hak asasi manusia? Dalam Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 terkait atau tentang HAM, di situ dijelaskan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan siapa saja atau setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi di sini dapat digarisbawahi intinya adalah hak itu adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan, dan itu merupakan anugerahnya, ya. Hak itu harus dilindungi, dijaga, tidak boleh dilanggar oleh siapa saja. Ya, oleh siapa saja. Itu hak asasi manusia. John Matterson mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak tersebut manusia tidak akan hidup sebagaimana manusia. Nah, dari pengertian tersebut kita dapat garis bawahi dua makna. Yang pertama adalah bahwa HAM itu adalah hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak lahir ke dunia. Hak ini adalah hak kodrat manusia sebagai insan yang merdeka, berakal budi, dan berperi kemanusiaan. Nah, sehingga tadi dikatakan bahwa kalau orang sudah kehilangan haknya, maka dia bisa hidup tidak sebagaimana manusia. Ya. Makanya ini tidak boleh dirampas, dikurangi atau dilanggar oleh siapapun. Hak asasi manusia walaupun hak yang melekat dalam diri manusia sebagai insan yang merdeka, hak kodrati ini dalam pelaksanaannya bukanlah tanpa batas. Artinya hak-hak tersebut tetap dibatasi oleh hak-hak orang lain karena kita ini hidup sosial, ya, hidup berdampingan dengan manusia lain. Kemudian makna yang kedua dan terkandung pengertian John Matterson tadi adalah HAM ini merupakan alat atau instrumen untuk menjaga harkat dan martabat manusia. Hak yang kita miliki ini, apapun itu nanti kita akan bahas di belakang, ini merupakan alat untuk menjaga harkat dan martabat kita, ya, sebagai manusia, makhluk Tuhan yang paling sempurna. Nah, dari pengertian tersebut tadi, ciri-ciri hak asasi manusia ada 4. Yang pertama, hakiki. Artinya apa? Hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang ada sejak lahir. Yang kedua, ciri-ciri hak asasi manusia adalah universal. Artinya, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, dan perbedaan lain. Artinya, semua manusia tanpa terkecuali itu memiliki hak asasi manusia.
Yang ketiga, cirinya adalah tidak dapat dicabut. Artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada orang lain. Yang terakhir, hak asasi manusia tidak dapat dibagi. Ya, hak asasi itu banyak macamnya, nanti kita jelaskan. Hak apa saja itu? Misalkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, dan lain sebagainya. Hak-hak itu tidak dapat dibagi-bagi, dan semua orang memiliki hak-hak tersebut. Oke, dapat dipahami ciri-ciri hak asasi manusia. Oke. Pengakuan terhadap hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan penghargaan atas atau pengakuan terhadap segala potensi manusia, ya, menurut kodrat kemanusiaan. Kendati demikian, dengan kita dianugerahi dengan hak-hak kodrati, kita tidak boleh lupa bahwa kita juga diberikan kewajiban-kewajiban kodrati. Inilah nanti yang menjadi batasan pelaksanaan hak asasi manusia yang tidak sebebas-bebasnya atau tidak mutlak. Oke. Lalu apa itu kewajiban asasi manusia? Nah, menurut undang-undang yang sama, kewajiban asasi atau kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Jadi kita di dalam upaya untuk terlaksananya, terlindunginya, ya, terhormatinya hak asasi manusia, ada prasyarat, yaitu kita harus melaksanakan kewajiban-kewajiban asasi manusia. Itu yang disebut dengan kewajiban dasar manusia. Nah, dari pengertian hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia tersebut, di sini dapat dipahami bahwa antara hak dan kewajiban asasi manusia ini memiliki hubungan. Apa? Itu hubungan kausalitas, hubungan sebab akibat, dan hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Contoh, seorang pekerja atau buruh itu mendapatkan upah, ya, yang merupakan haknya apabila sudah melaksanakan kewajibannya, yaitu bekerja. Ya. Misalkan lagi seorang pelajar mendapatkan ilmu pengetahuan pada mata pelajaran tertentu, ya, sebagai salah satu akibat dipenuhinya kewajiban seorang guru di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, itu contoh-contoh dari bagaimana hubungan antara hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban asasi manusia juga tidak dapat dipisahkan, keduanya selalu ada atau beriringan. Ya. Kewajiban bisa memunculkan hak-hak dan bisa sebaliknya. Namun kita seringkali melihat ada pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Hal ini disebabkan oleh terjadinya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Ya, contoh, kita punya hak misalkan seperti penghidupan yang layak, ya, akan tetapi kita melihat ada banyak kesenjangan atau kehidupan yang tidak layak yang didapat oleh setiap warga negara atau setiap warga negara. Tidak semuanya memiliki menggunakan hak untuk hidup layak. Hal ini karena apa? Karena tidak dipenuhinya hak atau tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban yang bertanggung jawab, hal ini mungkin negara dan sebagainya, untuk mewujudkan warga negara dengan kehidupan yang layak. Oke, pahami? Kita lanjut ke selanjutnya. Lalu apa hak asasi manusia itu? Dalam hal ini kita dapat kategorikan ada beberapa hak. Yang pertama adalah hak asasi pribadi. Contoh, hak asasi pribadi ini kita memiliki hak untuk memilih agama, hak untuk hidup, ya, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah hak asasi politik. Nah, dalam hak asasi politik
kita misalkan punya hak untuk dipilih dan memilih dalam kampanye misalkan ya, kita berhak mencalonkan diri, kita punya hak untuk memilih. Ada hak ekonomi, yaitu bebas melakukan aktivitas ekonomi. Hak hukum, kita sama di dalam hukum. Hak sosial budaya, kita seperti contoh memiliki pendidikan, mengembangkan kebudayaan, atau hak asasi peradilan. Dalam Undang-Undang Dasar kita sudah ada banyak macam HAM, hal itu terdapat di dalam pasal 28A sampai 28C. Untuk lebih lengkapnya kalian buka buku Undang-Undang Dasar. Dalam Undang-Undang tentang HAM juga ada banyak kategori hak, misalnya hak hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, dan lain sebagainya. Itu macam-macam hak asasi manusia. Oke, dapat dipahami. Untuk lebih luasnya kita bahas dalam diskusi di grup WA. Ada pertanyaan maupun tanggapan dan sebagainya dapat kalian sampaikan di diskusi grup WA. Dalam proses diskusi juga akan saya melakukan penilaian bagaimana etika kalian berdiskusi, bertanya, menyampaikan pendapat, keaktifannya, dan yang terakhir nanti kalian akan menyelesaikan lembar kerja yang akan saya sampaikan di akhir acara diskusi. Oke, dipahami? Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjut ke forum diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.